Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aldi Nur Pramudia Rahman dari Prodi Informatika angkatan 2025 dengan NPM 250810100297. Kali ini saya akan membahas tentang kesalahan-kesalahan ejaan atau kesalahan-kesalahan bahasa di tempat umum dan juga di media sosial. Oke, contoh yang pertama. Ya, seperti yang kita lihat di banner tersebut, ada kalimat print dan cetak fotomu di sini. Nah, dalam banner ini ada beberapa kesalahan seperti kata print, yang berarti itu adalah kata serapan dari bahasa Inggris yang berarti cetak, dan kedua adalah simbol ampersand yang mewakili kata dan. Ini seharusnya ditulis menggunakan kata dan saja, tidak usah menggunakan kata atau simbol jika ingin kita mengacu pada bahasa Indonesia yang formal. Setelah itu adalah cetak fotomu. Sebenarnya di sini tidak ada yang salah ya, tapi karena di atas tadi sudah bermakna cetak dari kata serapan bahasa Inggris yang yaitu print, jadi ini seperti kalimat berulang dan ini sangat tidak baku ya. Setelah itu di bawahnya ada kalimat di sini. Nah, di ini tidak dipisah, yang berarti ini tidak formal atau tidak baku. Seharusnya dipisah karena itu menunjukkan keterangan tempat. Selanjutnya adalah dua tanda seru. Dalam kaidah bahasa Indonesia, dua tanda seru ini termasuk berlebihan dan cukup ditulis satu tanda seru saja. Nah, namun dalam konteks iklan atau usaha kecil atau tempat fotokopi, gaya seperti ini tuh masih bisa ditoleransi karena ini bukan dalam konteks resmi atau dokumen resmi seperti dokumen sekolah atau surat lembaga. Jadi dalam yang saya bahas tadi, dalam konteks iklan ini masih bisa ditoleransi dan ini juga bisa menarik pelanggan ya, apalagi mayoritas pelanggan tidak terlalu mempedulikan kaidah atau bahasa Indonesia yang benar dalam sebuah iklan atau banner dalam bisnis fotokopi. Nah, sekarang contoh yang kedua. Saya menemukan dua kesalahan ejaan di dalam satu toko ini. Jadi kita akan membahas yang pertama. Mohon maaf, motif box tidak boleh dibuka. Nah, yang pertama, kata box ini sama seperti contoh yang pertama, ada kata serapan bahasa Inggris yang berarti kotak dalam bahasa Indonesia. Nah, setelah itu yang kedua, tidak boleh dibuka. Nah, dibuka ini ditulis terpisah dan ini tidak baku ya teman-teman, karena ini bukan menunjukkan keterangan tempat dan ini adalah kata kerja pasif. Jadi seharusnya dibuka ini ditulis tanpa spasi atau disambung saja. Terus yang ketiga, masih kesalahan yang sama seperti contoh yang pertama, yaitu tanda seru yang berlebihan. Seharusnya dalam konteks formal tanda seru ditulis satu saja. Oke, kesalahan kedua adalah sel Balaneci 6000. Nah, seperti kesalahan-kesalahan sebelumnya, sel ini menggunakan serapan bahasa Inggris yang berarti diskon atau obral. Terus kesalahan selanjutnya adalah tanda seru 3. Nah, ini sangat berlebihan ya. Nah, seharusnya tanda serunya cukup satu saja. Setelah itu 6000. Nah, 6000 ini menurut saya ada beberapa kesalahan, seperti seharusnya diberikan titik setelah angka 6, jadi 6.000.
yang menandakan itu 6.000. Setelah itu ada logo rupiah ya, mungkin jika ingin lebih baku lagi. Namun kesalahan-kesalahan ini masih bisa ditoleransi karena ini bersifat komersial dan bersifat untuk membantu pelanggan ya, yang notabene pelanggannya mungkin juga sudah tahu ya di luar kepala bahwa ini memang harganya Rp6.000. Dan sale ini juga untuk menarik konsumen dengan bahasa Inggris, jadi konsumen merasa lebih akrab dengan kata tersebut. Nah, ternyata masih banyak nih kayak kesalahan-kesalahan berbahasa yang ada di sekitar kita, dan kesalahan-kesalahan tersebut tuh masih masih jarang disadari oleh beberapa orang, dan justru itu menjadi pengingat bahwa kita ini semua harus lebih peduli ya, atau lebih mempelajari tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena bahasa yang kita gunakan itu mencerminkan cara kita berpikir dan cara menghargai orang lain. Ini juga menjadi himbauan ya untuk teman-teman, kita harus mulai dari hal-hal kecil seperti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan kita juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu dimanapun kita berada, dan bukan hanya di tempat yang formal atau event-event formal lainnya. Cukup sekian pembahasan saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.